Bab 7. Kekuasaan dan wewenang. Pengantar. Di dalam sejarah, kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, maka soal kekuasaan, power, mendapat banyak perhatian dari para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya. Walaupun tulisan-tulisan tentang hal itu dalam sosiologi secara relatif masih kurang banyak jumlahnya. Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, maka sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Akan tetapi, sosiologi mengakui adanya unsur kekuasaan yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah besar atau kompleks susunannya. Akan tetapi, walaupun selalu ada kekuasaan, tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini. Dengan rela atau karena terpaksa, apabila kekuasaan itu dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dengan wewenang, authority atau legalized power, ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka di dalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktunya, dan cara menggunakan kekuasaan itu. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya, akan tetapi tidak ada suatu masyarakat pun di dalam sejarah manusia yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Kecuali itu tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada dirangkum dalam suatu peraturan, dan sebenarnya hal itu juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat. Andai kata hal itu terjadi, apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di dalam masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, acap kali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di satu tempat atau tidak ada di dalam satu tangan. Di dalam masyarakat yang kecil dan yang susunannya sederhana, pada umumnya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang, sehingga terdapat gejala yang kuat bahwa kekuasaan itu lambat laun diidentifikasikan dengan orang yang memegangnya. Contoh yang demikian itu dalam masyarakat Indonesia terdapat pada masyarakat-masyarakat hukum adat, misalnya desa yang terpencil letaknya, di mana semua kekuasaan pemerintahan, ekonomi, dan sosial dipercayakan kepada kepala-kepala masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut, misalnya kepala desa, untuk seumur hidup. Karena luasnya kekuasaan dan karena besarnya kepercayaan yang menyeluruh dari masyarakat hukum adat kepala-kepalanya tadi, maka pengertian kekuasaan dan pengertian orang yang memegangnya lebur menjadi satu. Sehingga
Kekuasaan seorang kepala desa misalnya dianggap ikut mencari dari setiap orang yang termasuk keluarganya. Gejala lain dalam masyarakat yang kecil dan sederhana tadi adalah bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara kekuasaan yang tidak resmi dengan wewenang yang resmi. Sebaliknya, di dalam masyarakat yang besar dan kompleks, di mana tampak adanya pelbagai golongan yang sifat dan tujuan hidupnya berbeda-beda dan yang kepentingannya tidak selalu sesuai satu sama lainnya, maka kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan, sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan teoritis dan nyata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama, dan seterusnya. Adanya kekuasaan yang terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi yang luas. Sebaliknya, meskipun ada penguasa pemerintahan autokratis yang hendak memusatkan kekuasaan dalam semua bidang dalam tangannya sendiri secara mutlak, namun usaha yang demikian itu di dalam masyarakat yang kompleks tidak mungkin terlaksana sepenuhnya. Yang mungkin adalah pemusatan sebagian saja dari kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, sedang kekuasaan lainnya yang nyata tetap dipegang oleh golongan-golongan dalam masyarakat yang dalam proses perkembangan masyarakat secara khusus telah melatih diri untuk memegang kekuasaan itu. Sebagai contoh, Adolf Hitler, diktator Jerman, sebelum dan selama Perang Dunia yang Kedua, yang berusaha dengan sangat keras untuk menjadi penguasa tunggal dalam segala bidang di negaranya, terpaksa mengakui kekuasaan para pengusaha swasta dalam industri dan keuangan yang hanya secara resminya saja dapat ditundukkan kepada kekuasaannya. Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, oleh karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi, yang sekaligus mempertahankan integritas masyarakat tersebut.